Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan 2 atau anatomi tumbuhan. Topik kita saat ini adalah organ buah dan biji. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan struktur organ buah dan biji pada tumbuhan. Kita masuk pada materi yang pertama, buah. Apabila bakal buah berkembang menjadi buah, dinding ovarium menjadi perikarpium. Pada buah, dinding ovarium terdiri dari sel-sel parenkim, jaringan pembuluh, dan lapisan epidermis dalam dan luar. Selama pemasakan, perikarpium bertambah jumlah selnya. Jaringan dasar secara relatif tetap homogen dan parenkim terdiferensiasi menjadi parenkim dan jaringan sklerenkim. Perikarpium mungkin terdiferensiasi menjadi 3 bagian yang secara morfologi berbeda, yaitu 1. Eksokarpium atau lapisan terluar, 2. Mesokarpium atau bagian tengah, dan 3. Endokarpium atau lapisan terdalam. Kadang-kadang eksokarpium dan endokarpium merupakan epidermis luar dan epidermis dalam dinding ovarium. Dinding ovarium menyelubungi ovarium di mana biji dihasilkan. Jaringan pembuluh bervariasi untuk setiap jenis buah dan terdapat pada perikarpium. Struktur perikarpium menunjukkan variasi yang luas untuk setiap jenis dan tipe buah. Ada 2 macam tipe perikarpium, yaitu 1. Parenkimatik pada buah berdaging, dan 2. Sklerenkimatik pada buah kering. Gambar ini menunjukkan diagram irisan melintang buah. Kita lihat bersama bagian A dan B adalah irisan melintang pada tumbuhan Musa acuminata. Bagian C adalah irisan melintang buah Lycopersicum esculentum. D dan B menunjukkan daging buah, B adalah biji, BP adalah berkas pengangkut, P adalah penyekat, PL plasenta, PR perikarpium, OL adalah ovulum yang terserap. Pada tumbuhan glisin, susunan lapisan perikarpium dari luar ke dalam adalah 1. Eksokarpium, terdiri dari lapisan epidermis dan hipodermis, keduanya dengan dinding sel yang tebal. 2. Mesokarpium dengan parenkimatis, dan 3. Endokarpium, terdiri dari beberapa lapisan sel sklerenkim dan epidermis dalam. Pada buah polong-polongan, pada waktu masak, karpel memisah sepanjang kampula yang mengelilingi buah, meninggalkan biji yang melekat pada rusuk yang membentuk suatu kerangka di sekitar sekat. Gambar ini menunjukkan struktur kulit buah atau perikarpium pada glisin. Bagian A ditunjukkan irisan melintang, dan bagian B ditunjukkan irisan memujur. Sel-sel sklerenkimatis terjadi pada daerah eksokarpium. Pada pisang atau Musa acuminata mempunyai tipe ovarium inferior dengan 3 karpel. Ovarium kemudian muncul sebagai buah yang mempunyai biji atau buah tanpa biji atau partenokarpi. Buah tak berbiji partenokarpi mempunyai struktur sama pada awal perkembangan. Akhirnya ovulum pada buah partenokarpi mengalami degenerasi dan lokulus ditutupi oleh daging buah yang berasal dari perikarp dan sekat. Pada varietas yang berbiji, biji yang masak hampir memenuhi lokulus dan daging buah sangat tipis. Berbeda dengan pisang, pada tanaman tomat atau Lycopersicum esculentum mempunyai jumlah karpel yang banyak. Jaringan berdaging terdiri atas perikarpium, sekat, dan plasenta. Jaringan plasenta meluas
memasuki ruang-ruang antara ovulum, plasenta menutupi locus dan terselubung oleh ovulum. Jaringan antara ovulum berisi gelatin pada waktu buah masak. Perubahan warna kulit buah selama pemasakan disebabkan adanya transformasi kloroplas menjadi kromoplas. Kita masuk pada topik yang kedua, biji. Biji berkembang dari bakal biji, integumen berkembang menjadi kulit biji. Sel telur atau zigot yang dibuahi berkembang menjadi embrio, dan sel endosperm primer membelah menghasilkan endosperm. Biji yang tidak mempunyai endosperm menyimpan cadangan makanan pada kotiledon. Pada beberapa jenis tumbuhan dijumpai adanya arilus yang merupakan pertumbuhan funikulus ke arah luar, misalnya pada Myristica fragrans. Biji mempunyai bentuk, ukuran, warna, struktur, dan permukaan yang bervariasi. Kita masuk pada topik struktur biji. A. Kulit biji. Kulit biji merupakan bagian terluar dari biji. Pada Magnoliophyta, bakal biji mempunyai 1 atau 2 integumen. Pada umumnya, semua bagian yang menyusun integumen berperan dalam pembentukan kulit biji. Sering pada biji tertentu, jaringan integumen mengalami kerusakan karena ada perkembangan jaringan lain pada biji, sehingga kulit biji berasal dari bagian yang tersisa di dalam integumen. Pada Gossypium sp mempunyai ovulum yang biteknik, dan kedua integumen berperan dalam pembentukan kulit biji. Perubahan-perubahan histologis tampak jelas 6 hari setelah pembuahan. Struktur anatomi kulit biji sangat bervariasi untuk setiap jenis tumbuhan. Sel-sel parenkim pada integumen mengalami diferensiasi menjadi aerenkim, kolenkim, sel-sel tempat cadangan makanan, sel-sel tanin, sel kristal, sel gabus, sel sklerenkim, dan sel-sel lainnya. Gambar ini menunjukkan diagram struktur umum kulit biji. A adalah Gymnocladus diolea, B adalah Viola tricolor, C adalah Phaseolus multiflorus, D adalah Magnolia macrophylla, H adalah Malus pumila. Pada gambar juga tersebut, kita bisa lihat C adalah dikotil, E adalah endosperm, I adalah integumen, LL adalah jaringan palisade, N adalah nucellus, dan O adalah integumen luar. Pada beberapa tumbuhan, suatu keadaan yang ekstrim adalah tidak adanya kulit biji pada biji yang masak. Ini dijumpai pada taksa yang ovulumnya mengalami reduksi. Misalnya pada Crinum, Santalaceae, Lorantaceae, dan beberapa jenis suku Apocynaceae dan beberapa Rubiaceae. Ovulumnya berkembang dengan baik. Mengenai susunan kulit biji pada biji yang keras, di sebelah luar terdapat epidermis atau sering tanpa epidermis. Tetapi langsung jaringan yang sel-selnya berdinding tebal mempunyai ukuran yang panjang, tersusun seperti jaringan tiang pada daun. Ini disebut jaringan palisade, dan sel-selnya dikenal sebagai makrosklereida. Di sebelah dalam lapisan ini mungkin masih dijumpai adanya jaringan yang sel-selnya berdinding tebal, disebut osteosklereida. Selain itu, masih dijumpai lagi sel-sel parenkim, sel-sel kristal, atau sel-sel yang mengandung pigmen. Bagian B, endosperm. Endosperm merupakan hasil pembelahan inti primer endosperm yang berkali-kali dan berfungsi memberi makan embrio yang sedang berkembang. Tidak semua golongan tumbuhan membentuk endosperm.
Tumbuhan yang tidak membentuk endosperm adalah suku Orchidaceae, Podostemaceae, dan Trapaceae. Derajat ploidi atau jumlah kromosom dari endosperm bervariasi tergantung pada jumlah inti megaspora yang berfungsi pada pembentukan gametofit betina. Endosperm pada kebanyakan tumbuhan mempunyai derajat ploidi triploid. Terjadinya poliploidi pada endosperm disebabkan karena peristiwa endomitosis dan fusi inti di dalam sel-sel endosperm. Sel-sel endosperm biasanya isodiametris. Di dalamnya terdapat butir-butir amilum, lemak, protein, atau butir-butir aleoron. Pada Cerealia, beberapa lapisan endosperm yang terluar menjadi terspesialisasi baik secara morfologi maupun fisiologi dan menyusun suatu jaringan aleoron. Pada gandum, jaringan aleoron terdiri dari 3 sampai 4 lapisan sel. Pada waktu biji masak, lapisan aleoron masih tetap hidup dan pada bagian dengan sel yang mengandung amilum dikelilingi oleh lapisan aleoron. Sel-sel aleoron mempunyai dinding tebal dan sitoplasma tidak bervakuola. Pada tumbuhan dikotil, aleoron tidak merupakan lapisan, tetapi merupakan butir-butir yang terdapat di dalam sel endosperm, misalnya pada Rhizonus communis dan pada Vicia faba. Tergantung ada tidaknya endosperm pada biji, maka dibedakan 2 tipe biji. 1. Endospermus atau albuminus, yaitu pada biji terdapat endosperm, misalnya pada Ceamais. Yang kedua, non-endospermus, yaitu pada biji tidak dijumpai endosperm, misalnya pada Areca catechu, Piper nigrum, Glycemax, dan pada Cucurbita. Apabila di dalam biji tidak dijumpai adanya endosperm, fungsi nutritif bagi embrio yang sedang berkembang diambil oleh jaringan yang ada di dalam ovulum. Pada Amarantaceae, Piperaceae, Caparidaceae, jaringan nucellus berfungsi sebagai cadangan makanan. Jaringan nucellus ini disebut perisperm. Pada Piper nigrum, jaringan nucellus di bawah kantung embrio membelah dan aktivitas pembelahannya terus bertambah. Sel-sel nucellus dan epidermis nucellus tersebut banyak mengandung amilum, sedangkan endospermnya sendiri yang terdapat di sekitar embrio sangat mengalami reduksi bila dibanding perisperm. Pada biji Myristica fragrans, endosperm dan perisperm berkembang sama kuat. Pada Cyanastrum, endosperm dan sebagian besar nucellus tidak tampak selama perkembangan biji. Kita masuk dalam topik yang kedua, struktur embrio. Setelah pembuahan, zigot membelah berkali-kali menjadi embrio. Embrio ini mempunyai potensi untuk membentuk tanaman yang sempurna. Embrio mempunyai poros embrional. Pada tumbuhan dikotil, poros ini bertautan dengan 2 kotiledon secara lateral. Sumbu embrional pada dikotil menyebabkan terjadinya 2 kutub, yaitu kutub yang ada di bagian atas yaitu epikotil dan yang ada di bagian bawah yaitu hipokotil. Epikotil akhirnya menjadi pucuk embrionik atau plumula dan hipokotil pada bagian bawah akan menghasilkan calon akar atau radikula. Pada umumnya, embrio Magnoliopsida dan Liliopsida mempunyai persamaan perkembangan sampai stadium 8 sel yaitu stadium bulat. Embrio Liliopsida bentuknya silindris karena mempunyai 2 kotiledon. Kotiledon pada Magnoliopsida muncul sebagai 2 tonjolan meristematik pada ujung apikal embrio. Tonjolan ini disebabkan adanya perluasan ujung apikal embrio ke arah lateral. Karena adanya 2 kotiledon ini,
maka embrio terbelah secara sistematis bilateral. Bagian apeks yang terdapat pada lekukan di antara dua kotiledon menyusun suatu meristem apikal epikotil. Diferensiasi kutub atas sudah ditentukan mulai dari awal jauh sebelum embrio mencapai ukuran yang maksimum. Meristem yang ada di kutub atas adalah protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Sedangkan diferensiasi kutub bawah meliputi organisasi promeristem dan tudung akar. Promeristem ini mirip sekali dengan titik tumbuh akar dalam hubungannya dengan pembentukan jaringan-jaringan primer. Embrio pada Liliopsida berbeda dengan Magnoliopsida. Selain jumlah kotiledonnya juga yang berbeda dalam struktur. Kotiledon pada Liliopsida dinamakan scutellum. Pada potongan membujur embrio dapat dilihat adanya sumbu embrional. Sumbu embrional menghasilkan bagian bawah dari scutellum adalah radicula yang menghasilkan promeristem dan tudung akar. Radicula dan tudung akar diselubungi oleh suatu selaput pelindung yang disebut dengan koleorisan. Epikotil akan menyusun tunas apeks dengan primordium daun. Epikotil bersama primordium daun diselubungi oleh suatu koleoptil. Di sisi lateral koleorisa membentuk tonjolan kecil ke arah luar dan tonjolan ini disebut epiblas. Pada tumbuhan yang endospermanya tidak berkembang, embrio berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan sehingga embrio menjadi tebal. Misalnya pada tumbuhan leguminosae, sedang biji yang endospermnya berkembang, embrionya sangat tipis. Gambar ini menunjukkan diagram irisan melintang biji. Gambar A ditunjukkan biji cyanide, B ditunjukkan biji glycine max, dan bagian C biji piper nigrum. Demikian kita telah mengikuti pemaparan materi tentang buah dan biji. Sekian dan terima kasih.